Ini sudah saya umumkan sejak tahun 80-an bahwa dakwah saya bebas madhab dan saya tidak terikat dengan salah satu madhab. Ini apa sih? Saya tidak bermazhab. Ya berarti dia bukan orang ahli fikih. Nggak mungkin ada orang ahli fikih tapi tidak bermazhab. Nggak mungkin ada orang ahli bela diri kalau nggak bisa nyebutin bela dirinya apa. Silat, karate, taekwondo dan sebagainya. Enggak, saya nggak pakai aliran tiba-tiba saya bisa. Apa? Kabur. Mana yang setuju dengan dalil, maka saya ambil. Mana yang tidak setuju, maka kita tidak ambil. Menemukan mana pendapat yang kuat dan yang tidak, sehingga tidak perlu bertaklid lagi pada madhab. Bagaimana Ustaz pandangan antum? Kalau kita tahu dari mana kalau ini pendapat yang kuat dan yang satu tidak kuat? Jibril turun, Nggak kasih ada. tahu. Iya. Nah, ini yang kuat, yang ini nggak kuat. Kita mau bilang pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat. Berarti iya, paling rojih, unggul. Kita berarti bilang hamba Imam Ahmad itu nggak kuat begitu. Dari mana kita tahu dia kuat atau nggak kuat? Orang kita juga masih awam kan gitu. Antum duduk di majelis bebas madhab. Ini bebas madhab, tidak ada madhab kecuali madhab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan para ulama, kita semuanya ngambil dari para ulama. Dan ini sudah saya umumkan sejak tahun 80-an bahwa dakwah saya bebas madhab dan saya tidak terikat dengan salah satu madhab. Kalimat tidak terikat berarti saya ngambil dari semuanya. Mana yang setuju dengan dalil, maka saya ambil. Mana yang tidak setuju, maka kita tidak ambil. Mana yang setuju dengan dalil, maka saya ambil. Mana yang tidak setuju, maka kita tidak ambil. Ada sebagian ustadz yang mengajarkan untuk memilih pendapat terkuat di antara pendapat ulama. Karena sekarang canggih, sehingga mudah menemukan mana pendapat yang kuat dan yang tidak, sehingga tidak perlu bertaklid lagi pada madhab. Bagaimana Ustaz pandangan antum? Kalau kita tahu dari mana kalau ini pendapat yang kuat dan yang satu tidak kuat? Jibril turun, Nggak kasih ada. tahu. Iya. Nah, ini yang kuat, yang ini nggak kuat. Gitu. Iya, Jibril kan turun. nggak bisa. Kalau kita katakan ini yang lebih kuat, ini tidak. Ini ada pendapat satu pendapat Imam Syafi'i, yang satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yang satu pendapat Imam Malik. Kita mau bilang pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat. Berarti iya, paling rojih, unggul. Kita berarti bilang hamba Imam Ahmad itu nggak kuat begitu. Dari mana kita tahu dia kuat atau nggak kuat? Orang kita juga masih awam kan gitu. Jadi tugas kita tuh bukan nyari mana yang kuat. Pertanyaannya karena zaman sekarang sudah maju, teknologi Ya. sudah canggih. Saya bisa menebak maksudnya, kan sudah ada maktabah syamilah. Ya. Jadi untuk tahu hadis sahih itu kan gampang, nggak kayak dulu kan. Tinggal di searching aja. Nah, tinggal di searching gitu kan. Maunya itu berpikir begini maksudnya. Ya, itu ulama yang 4 mazhab itu kan nggak ngerti hadis sahih. Yang tahu hadis sahih itu maktabah syamilah. Jadi ikutlah maktabah syamilah gitu kan. Nah, atau ikutlah tadi apa namanya Sahih Bukhari gitu ya dan sebagainya. Yang lain-lain itu nggak ngerti hadis. Itu empat imam tuh imam apaan tuh nggak ngerti agama gitu loh. Jadi sebenarnya tidak Iya. Iya Pak Haji. Apa yang dikatakan oleh masing-masing imam mazhab itulah tarjihnya dia. rojih Ya kan? menurut masing-masing mazhab. Iya, jadi kalau saya bermadzhab Syafi'i, kalau saya ditanya mana yang lebih rojih dari 4 mazhab itu, ya Syafi'i lah. Menurut Orang aku. saya belajarnya Syafi'i kok, ya nggak? Ustadz Azhar Kasih mungkin dia tinggal di Libya. Di sana ulamanya bermadzhab Maliki. Maliki. Ya kan? Kalau ditanya mana di antara 4 mazhab itu yang paling sahih? Iya, yang mazhabnya Maliki lah, orang dia belajarnya itu. Pertanyaannya sekarang begini, saya merojihkan Syafi'i, beliau merojihkan Maliki. Maliki. Apa kita mesti adu panco? Enggak kan? Apa kita mesti gebuk-gebukan di sini? Enggak juga, enggak harus. Nah, terus buat apa kita ngeributin? Kalau menurut saya yang lebih sahih Syafi'i. Nah, kenapa? Gampang belajarnya itu, gitu kan? Nah dia, ya emang belajarnya itu ya sudah, apa urusannya gitu loh. Kita mau ribut, dia kan Maliki, tangannya kan lempeng, ya kan? Lempeng dia. Nah kalau saya kan begini, ya kan? Terus mana yang lebih roji? Oh kita tanya maktabah syamilah. Kata maktabah syamilah, yang benar yang lempeng, berarti saya salah. Enggak begitulah. Masa imam 4 yang mazhabnya gede banget kayak gitu dikalahkan oleh maktabah syamilah? Maktabah syamilah siapa yang bikin itu? Kan anak kemarin sore. Poin yang penting buat saya nih, kita beragama mesti pendapat yang kita pilih itu dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban begini, Mas sampean kok ya kalau saya malam Sabtu tuh ngaji di Ustadz Fulan, kata Ustadz Fulan begini yang saya amalin gitu. Emang Ustadz Fulan itu siapa? Ustadz Fulan kan anaknya Kiai Fulan. Oh dulu di sini Kiai Fulan masyhur, orang pada belajar sama dia. Anaknya dimasukin pesantren, pulang gantiin bapaknya, saya ngaji sama dia. Itu yang kedua satu. Yang kedua ditanya, Mas sampean kok tangan sholatnya begitu ya? Emang dapat dari mana? Kemarin dapat dari broadcast WhatsApp begitu. Itu broadcast WhatsApp bin siapa? Bapaknya siapa? Muridnya siapa? Sanad ilmunya dari mana? Nggak ada tanggung jawabnya.
Ono yang ngirim pertama, dia juga buku juga nggak tahu, gue juga dapat, gue langsung ngirim aja. Nggak ada tanggung jawabnya, jadi beribadah dengan penuh tanggung jawab. Dari mana yang begitu? Aneh ngaji sama Ustadz Fulan, malam Sabtu, malam Minggu bacanya ini, malam Sabtu bacanya apa gitu. Ada tanggung jawab. Jadi gak usah main kuat-kuatan. Gak usah main kuat-kuatan. Jadi tidak ada yang lebih, kan kata Imam Ibnu Qudamah begitu. Laisa fi qaulihim aqwa min qauli ghairihim. Tidak ada di antara mereka yang lebih unggul, ya karena mereka satu level semuanya. Dua mereka semua tuh baik. Itu tergantung ente ngambil dari mana, ya itu udah amalin beres terus. Intinya kita boleh pilih mana saja. Ya, yang penting tanggung jawab. Kita nggak boleh pilih mana saja. Kita pilih yang emang ada tempat ngajinya. Ya, Ada gurunya. Oh iya. Sekarang antum mau milih mazhab Hanafi, gimana cara milihnya? Ngaji sama siapa? Di mana? Kitabnya yang mana? Madrasah mana? Pindah dulu ke Pakistan, baru bisa, ya kan? Nah, kalau di Indonesia ngaku saya bermazhab Hanafi, pertanyaan paling dasarnya adalah gurunya siapa? Emang dia bermazhab Hanafi? Enggak juga. Kitabnya mana? Emang ada yang jual di Indonesia? Enggak ada juga. Atau Hambali. Atau Hambali. Mana ulama di Indonesia? Ulama fikih yang bermazhab Hambali, sebut satu aja. Enggak ada di Indonesia. Nggak ada. Bisa jadi Kalau tidak bermazhab banyak, gitu loh, ya kan? Kan kita disuruh ikut kepada ulama, ya kan? Lah ini bukan ulama, tidak bermazhab. Kalau tanya, Ustadz, antum ceramah luar biasa, ngomong-ngomong nanya, Ustadz mazhab fikihnya apa sih? Saya tidak bermazhab. Ya berarti dia bukan orang ahli fikih. Nggak mungkin ada orang ahli fikih tapi tidak bermazhab. Nggak mungkin ada orang ahli bela diri kalau nggak bisa nyebutin bela dirinya apa? Silat, karate, taekwondo dan sebagainya. Enggak, saya nggak pakai aliran tiba-tiba saya bisa. Apa? Kabur. Gitu loh. Nggak mungkin ada orang ahli fikih nggak bermazhab.